Nah, kali ini Mimin bakal ngelanjutin alur cerita Big Mouth part ketujuhnya nih guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Nopak dibebaskan bersyarat dengan jaminan 3 miliar won, ia pun mengajak Changho dan juga Suntae pergi ke restorannya Dul. Sesampainya di sana, ia pun mengajak Changho untuk masuk ke dalam. Changho lalu bertanya mengenai siapa orang yang sudah menyuruhnya untuk menyelamatkannya. Nopak tidak mau menjawabnya sekarang, dan dia pun meminta Changho untuk kembali datang besoknya, karena dia akan memperkenalkan Changho ke mereka. 보석 취소 대목을 잡아요. Saat Changho akan pulang, tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di dalam restoran. Setelah kematiannya, Changho teringat dengan perkataan si Big Mouth yang memintanya berjanji untuk jangan menyerah sekalipun telah gagal. 배도 좋아. 절대 포기는 하지 마. Sementara di sisi lain, Ketua Kang yang sedang melihat berita kematian Big Mouth kemudian ditemui oleh wali kota Choi. Nah, ternyata yang sudah membunuh Big Mouth adalah si wali. Namun polisi tidak tahu karena mereka hanya menduga kematiannya itu disebabkan oleh kebocoran gas. Meskipun sudah membunuh Big Mouth, namun yang jadi masalah Park Chang-ho masih hidup. Dan menurutnya dia itu lebih berbahaya daripada Big Mouth. Ketua Kang mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh si wali untuk membunuh Park Chang-ho. Karena dengan adanya kematian Big Mouth, Park Chang-ho tidak bisa lagi mencampuri urusan mereka. 미친놈이 아니고서야 더 이상 우리 일에 관여할 이유도 없을 거고. Rupanya wali kota tetap akan membunuh Chang-ho karena dia sudah terlalu banyak mengetahui kebusukannya. Malam harinya, ia pun menyuruh asistennya menemui seorang pria. Dan dia pun memberikan foto Park Chang-ho untuk segera membunuhnya. Sementara di sisi lain, Chang-ho terlihat mendatangi restoran untuk memastikan apakah Big Mouth mati karena kecelakaan atau dibunuh. Namun tiba-tiba saja ia pun diserang oleh orang suruhan wali kota. Beruntung saat itu Chang-ho ditolong oleh seseorang yang ternyata adalah anak buahnya si Jerry. Jerry meminta maaf karena seharusnya ia menemui Chang-ho lebih awal. Chang-ho yang bingung kemudian bertanya sedang apa dia di sini dan sebenarnya apa yang terjadi. Jerry memberitahu bahwa orang ini adalah pembunuh yang dikirim oleh si bedebah untuk membunuh bos mereka yaitu Big Mouth. Nah, artinya selama ini Jerry adalah anak buahnya si Big Mouth. Saat Chang-ho ingin menelpon Miho karena khawatir, Jerry memberitahu bahwa anggota Big Mouth akan membawanya ke tempat yang aman. Kemudian kita diperlihatkan dengan Miho dan ayahnya yang dibawa ke sebuah hotel. Di sana mereka disambut oleh si pemilik hotel karena hotel tersebut dikelola oleh organisasi Big Mouth. 조직에서 운영하는 호텔이라 거긴 안심하셔도 됩니다. Chang-ho kemudian bertanya apakah Jerry yang sudah meminta Big Mouth untuk menyelamatkannya. Hal itu tidak mungkin karena dia baru bergabung dengan organisasi. Jika ingin bertanya seperti itu, maka Chang-ho harus menjadi salah satu dari 3 besar di dalam organisasi. Jerry kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat karena di sanalah Chang-ho akan mengetahui segalanya. Singkatnya, mereka pun tiba di sebuah gereja. Di sana terlihat beberapa orang penting yang tengah memberikan penghormatan terakhir kepada Big Mouth. Jerry mengatakan bahwa ini adalah pemakaman Big Mouth dan orang-orang ini adalah anggota inti dari organisasi. Awalnya mereka menerima bantuan dari Big Mouth dan sejak saat itu mereka menjalin hubungan simbiosis dengan si Big Mouth. Di sana juga terlihat Park Young-up yang telah bebas dan dia tidak akan didakwa karena para saksi menolak untuk bersaksi. Chang-ho lalu bertanya apakah dia orang nomor 2 atau bukan. Jerry memberitahu bahwa Park Young-up adalah orang nomor 3 di dalam organisasi. Setelah mereka semua memberikan penghormatan terakhir, kini giliran Chang-ho maju ke depan. Saat itu tiba-tiba saja lampu menjadi padam dan lalu mereka semua diperlihatkan rekaman video terakhir dari Big Mouth. Di dalam video itu, Big Mouth mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan cara lama demi mencapai tujuan organisasi. Karena kini seluruh dunia sudah tahu tentang keberadaan Big Mouth. Ia membutuhkan seseorang untuk memimpin organisasi dengan cara yang berbeda. Dan dia berencana menyerahkan semua wewenangnya kepada... Nah, orang yang ditunjuk menjadi penggantinya adalah Chang-ho. Sebab dia sudah memastikannya sendiri bahwa Chang-ho adalah orang cerdas dan juga pemberani. 박창호입니다.
Jelas hal itu mengejutkan Chang Ho termasuk orang-orang. Big Mouse meminta mereka untuk percaya kepada Chang Ho dan ikuti semua perintahnya. Karena itu adalah keinginan dan juga perintah terakhirnya. 나의 유언이자 마지막 명령입니다. 영상을 보게 된다면 난 아주 편안한 곳에 가 있을 겁니다. Dari beberapa orang yang ada di sana, Park Young-up menuduh Chang Ho yang sudah merekam video tersebut, serta memalsukan videonya untuk mengambil alih organisasi. Chang Ho jelas membantah tuduhan itu karena dia sama sekali tidak ingin menjadi ketua organisasi. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Sun Tae datang dan mengaku bahwa dialah yang sudah merekam video tersebut. 내가 찍었습니다. Melihatnya ada di sana, Chang Ho jelas kaget tidak menyangka bahwa sahabat baiknya itu menjadi nomor 2 di dalam organisasi. Karena kastanya lebih rendah, Park Young-up hanya bisa diam dan tidak berani melawannya. Kemudian kita pun diperlihatkan saat dia merekam video permintaan terakhir dari si Big Mouse. Sun Tae mengatakan bahwa video itu merupakan perintah terakhir dari Big Mouse. Jika ada yang menolak patuh, ia pun menyuruh mereka untuk berdiri. Semuanya tidak ada yang berdiri, menandakan bahwa mereka semua patuh. Begitupun juga dengan si Young-up, ia akan patuh meskipun raut wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak setuju. Setelah itu, Sun Tae meminta Chang Ho untuk segera memutuskan apakah dia menerima tawaran untuk menjadi Big Mouse atau tidak. Chang Ho hanya bisa diam karena ia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Beralih ke sisi lain, asistennya melapor bahwa orang suruhan dari wali kota mati secara bunuh diri. Hal itu dipertegas saat para polisi menemukan surat bunuh diri di saku kantongnya. Mendengar itu, wali kota sangat marah. Ia pun menduga bahwa itu adalah pembunuhan yang direkayasa sebagai bunuh diri. 자살을 당한 거라면 박창호가 Kembali ke Chang Ho, ia pun menanyakan apa maksudnya dari semua ini. Sun Tae hanya bisa meminta maaf karena ia tidak tahan melihat temannya itu hampir mati dan terungkap bahwa dialah yang sudah meminta Big Mouse untuk menyelamatkannya. Sun Tae mengatakan bahwa semua ini adalah salah wali kota karena sudah menyeret Chang Ho ke dalam permasalahan ini. Chang Ho tidak ingin menjadi Big Mouse karena ada keluarga yang harus ia lindungi. Kemudian ia pun meminta bantuan kepada Sun Tae untuk menolongnya. Sun Tae mengatakan bahwa pemimpin organisasi belum sepenuhnya mempercayai Chang Ho. Jika Chang Ho sampai menunjukkan kelemahannya, maka mereka akan mendapat pembenaran itu. 아직 너 불신하고 있어. 네가 허점을 보이는 순간 그게 그들한테 반란 터지면 너 더 위험해져. Sebelum pergi, Sun Tae meminta Chang Ho untuk memberikan keputusan esok hari apakah dia bersedia menjadi Big Mouse atau tidak. 미호한테 말하지 마. Setelah itu, ia pun menemui ayah mertuanya dan juga Miho. Chang Ho mengatakan mulai saat ini anak buah Big Mouse akan melindungi mereka. Dan Chang Ho akan melanjutkan permintaan terakhir dari si Big Mouse. Mendengar itu, ayah mertuanya tidak setuju jika harus berurusan dengan orang jahat. Namun berbeda dengan Miho, ia sangat mendukung penuh suaminya. Terlebih lagi, ia masih belum tahu siapa pelaku yang sudah membuat para pasien sekarat. 난 끝까지 갈 거니까 그런 줄 알아. Keesokan harinya, Sun Tae menemui Chang Ho untuk bertanya keputusannya. Chang Ho bersedia menjadi Big Mouse karena dia akan memenuhi janjinya untuk membalas perbuatan mereka yang sudah membunuh putri dari si Big Mouse. 공포와 절망 그 천백만배의 고통으로 Chang Ho kemudian bertanya apa yang terjadi dengan putri si Big Mouse. Putrinya merupakan seorang reporter dan dia ditemukan meninggal saat meliput berita mengenai forum NR yang dipimpin oleh Ketua Kang. Kerangkanya ditemukan setelah 3 tahun dinyatakan menghilang. Dan di tubuhnya ditemukan buku catatan mengenai Profesor Seo dan sebuah makalah. Chang Ho lalu bertanya mengenai uang 100 miliar. Big Mouse menyusupkan Peter Hong untuk menemukan putrinya. Namun dia malah membawa kabur uang tersebut. Setelah berhasil melacaknya, ia justru menyerahkan diri ke polisi. Jadi mereka pun membunuhnya. Namun Big Mouse tidak menemukan uang tersebut karena uang itu sudah dicuri oleh si wali kota. Chang Ho kembali bertanya bagaimana caranya Big Mouse tahu soal omongannya di rumah sakit jiwa. Sun Tae mengatakan bahwa hal itu sangat mudah karena si Young-up telah menyadap ponsel dari si Ji-hoon. Setelah bersedia menjadi Big Mouse, ia bertanya bagaimana caranya memimpin organisasi. Sun Tae meminta Chang Ho untuk memberikannya perintah karena dia akan mengurusnya. Hal pertama yang akan dilakukan Chang Ho yaitu menyelidiki Ketua Kang dan Forum NR dengan mengarahkan semua anggota yang ada. 강 회장 임플란트 개수까지 모두 다.
Kemudian mereka mulai menyelidiki ketua Kang termasuk orang-orangnya. Di sana terlihat ada Miho, ayahnya, Suntae, Changho, dan juga Jerry. Namun Miho dan ayahnya masih belum tahu kalau mereka ini adalah anggota dari Big Mouse. Mereka mengidentifikasi sebanyak 21 anggota yang tergabung di dalam Forum NR. Ketua Kang merupakan pimpinan Forum NR pertama sekaligus pendiri NK Chemical. Dia dulunya adalah Mayor Jenderal dan setelah pensiun ia pun berbisnis hingga sesukses sekarang ini. Orang-orang banyak yang bilang bahwa dia sudah membuat Gucheon berkembang seperti sekarang dan mereka menyebutnya sebagai presiden seumur hidup. Bisnis yang dikelola oleh Forum NR diantaranya konstruksi jalan, pembangunan apartemen, dan pusat perbelanjaan. Miho mengatakan kalau jumlah pasien kanker darah saat ini meningkat pesat. Ia pun menduga bahwa mereka lah pelakunya karena perusahaan di antara mereka yang terkait dengan leukemia ada banyak. Salah satunya yaitu bisnis tenaga nuklir. 그게 진짜 큰 문제네. 이거 완전 집단 성... Beralih ke sisi lain, Dr. Hyun yang saat itu sedang makan malam mengatakan bahwa ia sudah membaca dokumen rahasia tentang bisnis kotor dari ketua Kang. 짐승 같은 놈들. Ia pun meminta ketua Kang untuk berhenti dan merelakan perusahaan kimianya itu. Namun ketua Kang menolak sekalipun harus membunuh banyak orang. 어르신! Setelah si iblis itu pergi, si Wali akhirnya mengakui perbuatannya kalau dialah yang sudah membunuh Profesor Seo. Mendengar itu, Dr. Hyun tidak menyangka kalau suaminya adalah seorang pembunuh. Setelah itu, ia pun menyuruh kepala perawat dan juga penjaga keamanan untuk mencarikan para pekerja yang bisa dipercaya untuk menghancurkan laboratorium. Hal itu dilakukan agar tidak ada jejak kejahatan di rumah sakit ini. 문제라도 생기면 원장님 말씀 잘 알겠습니다. Keesokan harinya, para pekerja mulai dikerahkan untuk menghancurkan apapun yang disimpan di laboratorium. Setelah itu, ia pun menemui ketua yang terlihat sangat marah atas perbuatannya. Ketua lalu meminta penjelasan kepada Dr. Hyun kenapa berani bertindak seperti itu. Ia rupanya akan membuat laboratorium yang baru karena publik sudah menyadari tentang makalah Profesor Seo. Tanpa diduga, ia pun meminta saham yang kemarin sempat akan diberikan kepada si Ji-hoon. Karena dengan saham itu, ia akan memiliki kekuatan untuk bisa menjalankan rencananya. 힘이 필요하다는 거. Tanpa pikir panjang, ketua langsung memberikan sahamnya yang membuat si Ji-hoon sangat kesal. Keesokan harinya, wali kota yang saat itu sedang membersihkan badannya tiba-tiba diserang oleh dua orang yang tidak dikenal. Dalam perkelahian itu, si wali harus terluka, namun ia mampu menjatuhkan dua orang itu. 오셨습니까? 네. Sementara di sisi lain, Chun-sik yang telah bebas dari masa hukuman kemudian disambut oleh Chang-ho. Chang-ho rupanya akan memberikan restoran ini kepada Chun-sik karena ia telah berjanji akan memberinya kehidupan yang mewah. 하나요. 편히 모시겠다고. Nah, dengan adanya Chun-sik, kini Chang-ho jelas semakin kuat. Saat itu, Jerry memberitahu bahwa wali kota Choi telah diserang dan pelakunya adalah Park Hyung-am. 소장. Suntae memberitahu kalau baru-baru ini Park Hyung-am telah membeli tempat barang rongsokan dan geng suri yang ada di area tersebut kini bekerja untuknya. 수리하려고 그저 건달들이 뒤를 봐주는데 Suntae sempat bilang bahwa ada orang yang masih belum menerima Chang-ho sebagai Big Mouse dan si Hyung-am adalah salah satunya. 박윤갑이 대표적인 강성이야. 앞으로 조직은 쑥대밭이 될 거야. Singkatnya, Jerry dan Suntae menemui Park Hyung-am. Suntae mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima perintah untuk menyerang wali kota. Hyung-am beralasan kalau dia hanya ingin balas dendam kepada orang yang sudah membunuh ketuanya. Ia mengatakan bahwa Chang-ho adalah orang bodoh yang tidak pantas memimpin organisasi. Perkataan itu jelas membuat Suntae marah hingga ia pun memukulnya. Dengan tubuh yang terikat, ia pun akan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Hal itu dilakukan agar tidak ada orang yang berani lagi menghina Big Mouse, yaitu Chang-ho. Saat Suntae akan membakarnya, Chang-ho tiba-tiba menelpon untuk membawa si Hyung-am ke hadapannya. Chang-ho
Ho mengatakan jika wali kota sampai mati, maka dia juga akan mati. Balas dendam yang dia inginkan tidak sesederhana yang dipikirkan oleh si Yungab. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir untuknya. Diibaratkan mereka itu adalah vampir yang hidup dari darah orang yang tidak bersalah. Chang Ho akan mengungkapkan semua kejahatan yang mereka lakukan. Membakar jiwa mereka adalah caranya membalas dendam. 천천히 태워 죽이는 게 은혜 복수 방식이야. Sementara itu, Miho terus mencari bukti tentang kejahatan dari Ketua Kang. Saat membaca sebuah artikel, salah satu direktur lab NK Chemical ditemukan bunuh diri dan itu cukup mencurigakan. Mereka kemudian mencari tahu tentang keluarga dari si direktur tersebut. Nah, tersebutlah nama seseorang yang sekarang berada di panti jompo. Tak butuh waktu lama, Miho langsung pergi ke panti jompo dan langsung menemui orang tersebut. 이분이세요. Saat bertanya kepada kakek itu, ia hanya mengatakan bahwa cucunya mati tenggelam di sungai. Dan ternyata kakek itu adalah kakeknya si Wali yang masih hidup. Hal itu terbukti saat dia selalu memegang fotonya si Wali saat masih kecil. Bukti tersebut dipertegas kembali setelah ayahnya memberitahu bahwa orang itu adalah kakeknya wali kota. 어쩌면 퍼즐 맞출 수도 있을 것 같아. Sementara itu, wali kota yang baru keluar dari rumah sakit mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilihan wali kota mendatang. Chang Ho yang melihat berita itu kemudian meminta Sun Tae mengumpulkan para wartawan untuk mengadakan konferensi pers. Hal itu dilakukan karena ia mempunyai cara agar bisa mendekati Ketua Kang. Sebelum itu, Chang Ho menghubungi Ji Hoon untuk memintanya datang. 안아볼래? 너 기자회견 하는데 Setelah para wartawan berkumpul, Chang Ho mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Hal itu mengejutkan para wartawan karena Chang Ho tiba-tiba memberikan pernyataan tersebut. Chang Ho mengatakan bahwa wali kota Choi memiliki hubungan rahasia dengan organisasi korup di area itu. Namun Chang Ho tidak memberitahu siapa orangnya. 우리를 끊어내기 위해서 십자가를 지는 마음으로 Setelah itu, Chang Ho menemui si Ji Hoon dan meminta dukungan agar ia bisa menjadi wali kota. Sebagai imbalannya, Chang Ho akan membuatnya berkuasa seperti Ketua Kang. Nah, sepertinya tawaran itu diterima oleh si Ji Hoon. Dan Chang Ho meminta bantuannya agar bisa bertemu dengan Ketua Kang. 못 도와줘. 그건 내가 알아서 할 테니까 나 강회장 좀 만나. Keesokan harinya, Chang Ho langsung dibawa ke tempat Ketua Kang. Setelah diberitahu bahwa Chang Ho ingin menemuinya, Ketua pun menyuruhnya untuk masuk. 돌려보내십시오. 들여보내. 인사드리겠습니다. 박창호입니다. Di sana juga ada si Wali yang terlihat panik dengan kedatangan Chang Ho ke sana.